Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Marilah dengan berdiri, kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Oh, datanglah Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
beserta saudara. dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selamat hari Minggu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ke-1. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya menjadi dinamika hidup kita sepanjang tahun 2020. Mungkin sesekali kita bersungut, kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu? Namun, baiklah kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Sebab, tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setelah musim dingin yang mencekam, akan tiba hangatnya musim semi. Yang menumbuhkan pohon ara, menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah di dalam keheningan, kita refleksikan kembali perjalanan hidup kita. Panggil pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis, dan berbagai tantangan. Pandanglah Dia yang sesungguhnya senantiasa membuka tangan dan siap menyambut kita kembali dari jalan yang mungkin semakin jauh dari terang cintanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kita memasuki Minggu Advent ke-1 ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun, di saat yang bersamaan hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami. Di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi, kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi, pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak pula jarang kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 12 ayat yang pertama dan ketiga, berbunyi demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah
Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang di dalam Tuhan, melalui doa kita mohon pimpinan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami adalah umat-Mu yang penuh dengan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Di tengah-tengah kehidupan kami, yang membawa kami di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Tetapi Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang selalu siap untuk mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Sehingga setiap kami tidak akan jatuh di dalam kekecewaan dan keputusasaan. Kami bersyukur sebagai umat-Mu, boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan ketekunan kepada setiap kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang dapat memperteguh iman kami, yang dapat menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang berarti, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, kehidupan yang menjadi berkat. Oleh karena Tuhan, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan berfirman atas kami. Sehingga setiap firman yang kami baca dan kami renungkan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya
masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apabila apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam memasuki Minggu Advent 1, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, ketika pohon ara bertunas. Di dalam kehidupan keseharian kita, kita banyak menyaksikan terjadinya bencana alam. Kita menyaksikan terjadinya pengrusakan, terjadinya kejahatan, terjadinya gunung berapi, terjadinya gejala-gejala alam yang berubah dan membawa kecemasan. Tetapi semuanya itu memang bukan lagi seperti yang dinubuatkan di dalam Injil Markus. Sebab apa yang dinubuatkan itu telah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanda-tanda zaman itu kita saksikan di layar kaca, televisi, ataupun media sosial. Oleh karena tanda-tanda zaman sesungguhnya bukan membawa kita terpengaruh dalam keadaan semakin takut dan semakin cemas, tetapi tanda-tanda zaman itu justru mengarahkan setiap kita untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap bersiap-siap. Sebab kita yakini, kita yang hidup pada saat ini di zaman akhir, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 maupun 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, maka sesungguhnya Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita larut dengan tanda-tanda zaman tersebut, melainkan kita senantiasa dengan keyakinan percaya kita terpusatkan kepada Kristus yang datang, Kristus yang akan datang pada hari Natal maupun Kristus yang akan datang pada kedua kalinya, yaitu dengan bersikap berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita bersikap berhati-hati dan berjaga-jaga, yaitu dengan tetap kita hidup berbuah dan kita tetap hidup setia. Melalui bagian bacaan inilah Injil Markus pada satu sisi ia menjelaskan tentang tanda-tanda zaman. Pada sisi yang lain, Injil Markus juga hendak menunjukkan adanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dan kasih Tuhan itulah di tengah-tengah situasi tanda zaman yang meresahkan, yang menggelisahkan, dan menakutkan itu, kasih Tuhan tetap menunjukkannya kepada kita, di mana Allah tetap mengasihi kita, sehingga dengan kasihnya itu terbukti dalam teks bagian baca ini, mengajak kepada setiap kita untuk tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, yang artinya kita tetap terpusatkan kepada Tuhan, dan kita tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana seharusnya kita dapat merespon dalam masa penantian ini? Yang pertama, hidup tetap berbuah. Sebagaimana disaksikan di dalam Markus pasal 13 ayat 28. Yang demikian firman, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara-saudara, berbuah merupakan suatu tanda hidup. Ya, kita pun bisa melihat banyak pohon buah yang buatan manusia. Dan sangat mirip pohonnya dan sangat mirip buahnya. Sehingga kita tidak bisa membedakan apakah ini asli atau palsu. Tetapi yang jelas, pohon dan buah yang dibuat oleh manusia itu adalah pohon buah yang mati. Tetapi Tuhan menciptakan pohon dan berbuah. Itu menandakan bahwa pohon yang berbuah itu adalah hidup. Dan bukti hidupnya itu, maka setiap pohon itu pun akan berbunga dan berbuah. Setiap saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap berbuah seperti buah pohon ara. Dengan demikian, maka jika kita hidup, berarti kita dipanggil untuk terus berbuah. Sesuai dalam kehidupan bangsa Israel, mereka sungguh sangat mengenal tentang pohon ara ini. Dalam kehidupan bangsa Israel, mereka diperhadapkan dengan 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim dingin, dan musim panas. Dan pohon-pohon akan bertunas, pohon-pohon akan mulai berbuah biasanya di musim semi. Sedangkan pohon ara itu justru ketika hendak berakhir musim semi, memasuki musim panas, maka saat itulah mulai tumbuh tunas dan kemudian berbuah. Sehingga dapat dikatakan ketika pohon ara itu bertunas, maka pada saat itu akan terjadi perubahan musim panas. Dan dengan terjadinya musim panas, maka semua pohon-pohon akan menghasilkan buah, termasuk juga pohon ara. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikianlah tidak heran jika pada saat itu Yesus mengajak para murid, Yesus juga mengajak kepada setiap para pembaca, saudara dan saya, agar kita belajar terhadap pohon ara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kadangkala kita tidak terlepas dengan perubahan musim yang terjadi. Perubahan musim ini yang dimaksud adalah iklim di mana kita hidup. Kita sebagai manusia akan diperhadapkan dengan perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itulah yang kadangkala menggoncangkan hidup kita. Yang membuat kita terhenti untuk bekerja, untuk berbuat,
karena kita telah kehilangan segala pengharapan kita. Namun dengan belajar dari pohon ara ini, bertunas dan berbuah, inilah menyimbolkan tentang pengharapan yang pasti kepada Yesus Kristus. Bahwa setiap saudara dan saya yang dianugerahkan kehidupan ini, maka saudara-saudara yang hidup pasti di dalam Tuhan, dan di dalam kehidupan ini kita akan mengalami kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Saudara, di rumah orang tua saya di Bandung ada sebuah pohon mangga yang usianya tidak muda lagi, sudah 35 tahun. Tetapi yang sangat mengherankan, buah pohon mangga itu tetap dikatakan berhasil. Karena pohon mangga itu dapat berbuah banyak, buah yang baik, buah yang enak rasanya. Dengan demikian dapat dikata pohon mangga saja seumur hidupnya akan terus berbuah. Maka dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, ketika Tuhan mengaruniakan kehidupan atas kita, maka selama kehidupan ini yang kita jalani, sampai akhir hayat kita, kita barulah berhenti untuk berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang bernama Leonard Dunlop, ia telah berusia 94 tahun. Tetapi dia adalah seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat energik, seorang yang sangat rohaniwan. Sehingga kecintaannya kepada Yesus Kristus itulah yang mendorong dirinya untuk terus menyaksikan tentang apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Dan ia terus menyaksikan dan memberitakan tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan dengan cara ia berbagi dan memberikan kepada siapapun. Ia berada dalam satu gereja, dan ia berada dalam satu gereja, ia dekat dengan pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi sangat senang berada di dekatnya. Karena Dunlop ini, dia selalu mengajarkan, selalu memberikan arah dalam hidup, selalu memberikan semangat dalam kehidupan iman percaya. Dan bahkan Dunlop pun sering membawa pembinaan-pembinaan. Dan pada akhirnya ketika ia menyelenggarakan pembinaan selama 16 jam, setelah ia menyelenggarakan 16 jam, ia meninggal. Dan pemuda-pemudi merasa kehilangan. Mereka merasa kehilangan karena adanya sosok yang bernama Dunlop. Itulah yang terus dalam hidupnya, sepanjang hidupnya terus berbuah. Dan buah itu mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat kepada pemuda-pemudi untuk terus hidup di dalam Tuhan dan berbuat bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saudara dan saya, kita juga menyaksikan di dalam Alkitab. Kita menyaksikan Abraham dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat lanjut. Dan Tuhan mengadakan perjanjian. Dan Abraham setia untuk menjalankan janji Tuhan. Sehingga Tuhan tetap memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Demikian juga di dalam Alkitab kita menyaksikan bagaimana Nuh dalam usia yang tua. Nuh menuruti apa yang Tuhan perintahkan untuk membangun bahtera. Supaya terjadi keselamatan dan karya Allah itu menyelamatkan manusia. Demikian juga kita saksikan Musa dalam usia yang lanjut. Ketika ia berumur 85, ia harus berperang melawan musuh.
Dan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan, ia katakan, aku ini sungguh kuat. Aku seperti usiaku umur 45. Demikianlah orang yang mau hidup di dalam Tuhan, maka ia akan hidup selalu berbuah. Dan hidup berbuah itu tidak akan pernah berhenti. Hidup berbuah itu akan terus-menerus mengalir. Dan akan terus berbuat sesuatu dalam kehidupan ini. Dan baru berhenti ketika Tuhan memanggilnya. Bagaimana kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen? Kita sudah lama menjadi Kristen. Mungkin kita sudah puluhan tahun. Apakah kita sudah berbuah? Dalam kenyataan kehidupan kita, memang kita berhasil dalam pekerjaan kita. Kita menempuh karir sampai setinggi-tingginya. Tetapi apa artinya yang kita peroleh jika kehadiran kita dalam karir dan pekerjaan itu tidak membawa kesejahteraan? Apa artinya panggilan kita dalam dunia pekerjaan itu kalau kita hanya mencari keuntungan, kalau kita hanya mencari kepuasan tanpa kita membawa sukacita kepada orang-orang di sekitar kita? Apa artinya kita mendapatkan kedudukan kita setinggi-tingginya jika dengan kedudukan kita yang setinggi-tingginya itu membuat kita semakin egois, membuat kita semakin mementingkan diri, dan kita tidak menghargai, dan kita tidak menerima siapapun juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa artinya kita mengejar berbagai macam kekayaan dalam kehidupan ini dan kita menimbun kekayaan itu, kalau kekayaan itu tidak menolong, melegakan orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarlah bahwa Tuhan yang memberikan hidup kepada saudara dan saya. Buktinya hidup itu adalah saudara dan saya dalam hidup ini akan terus berbuah. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena dalam kehidupan kita ini tidak menjadi sia-sia. Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang memberikan hidup, dan hidup itu adalah suatu potensi bahwa hidup kita tidak pernah sia-sia, tetapi hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hal yang kedua, hidup tetap setia. Injil Markus pasal 13 ayat 36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Menunggu memang merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan. Menunggu kadangkala dibawa dalam ketidakpastian, mengesalkan, dan membuat kita pun pada akhirnya tidak lagi untuk dengan sabar menunggu. Saudara-saudaraku, dalam bagian bacaan kita dikatakan didapati sedang tidur. Artinya janganlah kita tertidur ketika dia datang. Dan artinya kita tidak tertidur itu berarti sepanjang malam itu kita menunggu. Atau kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap bersiap. Ya, kalau seorang sahabat kita datang dari luar negeri dan ia minta pertolongan untuk dijemput oleh kita, kita pergi ke bandara dan tentu saja kita akan bertanya kepada sahabat kita dengan kapal nomor berapa, keberangkatannya keberapa, dan kedatangannya jam berapa. Nah, sehingga ketika kita menunggu, ya kita pun sudah tahu di layar kaca itu terlihat pesawat nomor sekian berangkat jam berapa dan akan datang jam berapa. Sesuatu hal yang pasti. Karena itulah kita tetap terjaga. Kita tetap siap sehingga pada waktunya maka kita akan menghampirinya, kita akan bertemunya, dan kita akan menyambutnya. Nah, demikian juga dalam bagian bacaan ini mengajak kepada kita dalam perumpamaan tentang seorang hamba yang menjadi petugas penjaga pintu.
ia pun harus berjaga-jaga ketika tuannya itu datang. Ya, rumah-rumah di Israel adalah rumah yang rumahnya dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Dan di sudut tembok tersebut itulah yang tersedia suatu bangunan tempat petugas untuk penjaga pintu. Dan tempat penjaga pintu itu dengan rumah tinggal itu sangat jauh. Sehingga tentu saja petugas penjaga pintu itu harus selalu siap ketika tuannya itu datang. Nah, dalam penggambaran ini dengan jelas bukan soal berapa lamanya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana tugas dan tanggung jawabnya seorang petugas penjaga pintu itu. Yang dimaksud tugas dan tanggung jawabnya itu adalah disertai dengan kesetiaan. Sehingga dengan kesetiaan sudah pasti bahwa ia pun akan menyambut kedatangan tuannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, bahwa selama hidup kita ini kepada Tuhan, selama itulah hidup kita harus ada di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, maka dituntut kita juga sebagai umatnya untuk setia kepadanya. Namun dalam kenyataan justru kita seringkali tidak setia. Allah kita sudah melimpahkan berkat atas kehidupan kita. Tetapi kita tidak terpanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Allah kita sudah memberikan anugerah kepada kita. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan dan bahkan kita melupakan Tuhan. Allah kita sudah memberikan penghidupan dalam kehidupan kita. Ketika kita menikah dengan pasangan kehidupan kita yang berbeda agama, saat itu iman kita mulai goyah dan kita beralih atau berpindah ke agama lain. Pada saat kita diberkati dengan berlimpah dan kekayaan dan kesuksesan di dalam kehidupan ini, saat itu kita terpikat kepada harta benda dan kita menomorduakan Tuhan, bahkan kita melupakan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam penderitaan, saat itulah yang teringat bagaimana aku harus mengatasi penderitaan dan kesusahan ini. Saat itulah kita terlupakan, bahkan kita melupakan Tuhan. Kita tidak memohonnya di dalam doa pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian bacaan ini adalah jelas bagi kita. Sebagaimana dalam sebuah film yang berjudul Hachiko. Hachiko itu adalah seekor anjing. Yono seorang profesor mengajar dan saat usia lanjut 53 ia menemukan anjing kecil dan anjing kecil yang bernama Hachiko itu dipelihara. Dan anjing tersebut diajari sehingga anjing itu bukan sekedar nurut tetapi anjing itu setia. Dan setiap Onyo pergi mengajar naik kereta api, saat itulah Hachiko itu mengikutinya. Dan ketika jam 5 sore pulang, anjing yang bernama Hachiko itu sudah menunggu. Dan ketika tuannya itu datang, maka ia merangkulnya dan menciumnya. Namun Profesor Onyo ini tidak, pada akhirnya ia meninggal. Namun yang dilakukan oleh anjing yang bernama Hachiko itu, ia selalu tetap setia menjalankan tugasnya. Setiap pagi ia mengantar, setiap sore ia tetap menunggunya kepulangan tuannya yang tidak kunjung datang. Sampai akhirnya Hachiko itu pun mati. Sehingga di stasiun itulah didirikan patung Hachiko karena kesetiaannya kepada tuannya. Ya, anjing saja sungguh setia kepada tuannya. Apalagi Tuhan yang begitu baik kepada kita. Apalagi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Apalagi Tuhan yang begitu memperhatikan kita. Dan mengapa kita tidak setia kepadanya? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman akhir inilah kehidupan kita sebagai manusia akan dibawa dalam pergeseran.
yang tadinya kita setia akan menjadi tidak setia. Karena dalam dunia di mana kita hidup, kita akan diuji iman kita. Kita akan diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang berat. Sehingga dalam hidup inilah kita akan selalu mengalami kegagalan-kegagalan. Dan kegagalan-kegagalan itulah yang menyebabkan kita undur dari Tuhan. Melalui teks bagian bacaan inilah mengajak kepada setiap kita sebagai orang percaya, jalan kita tidak selurus. Jalan hidup kita akan juga menghadapi jalan yang berliku. Jalan kita tidak akan selalu mendatar. Jalan kita akan menanjak dan menurun. Tetapi dalam lika-liku kehidupan kita inilah kita yakini bahwa Tuhan Allah kita yang mengasihi kita, Tuhan Allah yang akan menolong kita, Tuhan Allah yang memampukan kita. Jika Tuhan sudah berbuat demikian sebagaimana Kristus yang taat dan setia sampai mati di atas kayu salib, maka saudara dan saya juga sebagai umatnya dipanggil untuk setia dan taat sampai mati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu Advent pertama inilah kita diajak untuk menyadari dalam kehidupan kita memang kita tidak terlepas dengan adanya tanda-tanda zaman. Adanya bencana alam, adanya kesusahan, adanya penderitaan, adanya kejahatan, adanya pengerusakan di sana sini, adanya kekacauan-kekacauan. Tetapi semuanya yang terjadi itu bukan Allah membiarkan, bukan Allah menutup mata, tetapi Allah justru menunjukkan perhatiannya dan kasihnya kepada umatnya. Sehingga kita tidak terfokus kepada hal-hal untuk menghitung kedatangan dari tanda-tanda zaman itu, tetapi kita diarahkan hidup kita untuk kepada Kristus yang akan datang kedua kali. Karena itulah Yesus yang kasihnya kepada kita memberikan arah dalam hidup kita ini. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Dengan berhati-hati dan berjaga-jagalah berarti kita menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat. Kita harus hidup tetap berbuah. Kita harus hidup tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kasih-Nya telah terbukti secara nyata melalui pekerjaan dan karya Tuhan kami Yesus Kristus yang rela menderita
yang rela mati, yang rela bangkit, dan bahkan Kristus yang naik ke surga, Kristus yang mempersiapkan tempat bagi kami. Dan sepanjang kehidupan kami beriman dan percaya kepada Kristus, sepanjang kehidupan inilah Kristus tidak henti-hentinya menyatakan kasih sayangnya melalui penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-Nya atas kehidupan kami. Sebagai orang percaya, kami pun tidak terlepas dari kenyataan kehidupan yang kami jalani. Dalam hidup ini penuh dengan berbagai macam hal yang dapat menggoncangkan, menggoyahkan iman kami. Bukan hanya tanda-tanda dari gejala alam semesta ini, tetapi juga kami juga melihat akan perubahan-perubahan hidup manusia yang dahulu mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, sekarang melupakan Tuhan. Manusia-manusia yang dulu hidup saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lain, ini manusia hidup saling menghancurkan, saling menjatuhkan, saling membunuh satu dengan yang lain. Namun di tengah-tengah kenyataan kehidupan ini, Allah dalam Kristus tetap memperhatikan kami. Allah yang memberikan hidup atas kami adalah Allah yang memberikan kasih-Nya terus-menerus sepanjang hidup kami. Ketika kami masuki minggu Advent 1 ini, terbukti secara jelas bahwa kasih Tuhan tetap dinyatakan kepada kami. Sehingga Kristus tetap menyerukan dalam hidup kami untuk hidup berhati-hati dan berjaga-jagalah. Yang berarti kami tidak kalah dan tidak larut dan tidak terbawa arus dengan perubahan-perubahan dunia yang semakin buruk, perubahan-perubahan dunia yang semakin mengacaukan, perubahan-perubahan dunia yang semakin membawa kecemasan. Sebab justru Yesus yang pengasih kami adalah Kristus yang mengajak kepada setiap kami untuk tetap memfokuskan kepada Kristus yang datang, Kristus yang akan terus berbuat atas hidup kami, dan hidup yang merupakan kesempatan bagi kami adalah hidup di mana kami harus hidup tetap berbuah dan hidup tetap untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Selama ini Tuhan tidak henti-hentinya menyertai dan memberkati keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi kesaksian yang hidup, dimanapun keluarga-keluarga kami ditempatkan dalam pekerjaan dan karya. Keluarga-keluarga kami tetap mempercakapkan tentang Kristus. Keluarga-keluarga kami tetap berbuat baik. Keluarga-keluarga kami tetap untuk menyatakan kasih, mendatangkan damai, mendatangkan sukacita. Karena keluarga-keluarga kami yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga-keluarga yang ingin membuahkan banyak berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, kami berdoa gereja Tuhan di mana-mana tempat. Gereja yang adalah terang dan garam dunia, yang berarti keberadaan gereja terpanggil untuk terus membawa suatu perubahan dari yang buruk menjadi baik, sehingga dunia ini dan bahkan manusia yang hidup di dalamnya, manusia boleh merasakan adanya damai, adanya sukacita, adanya kebahagiaan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan dalam keadaan apapun bangsa kami, Indonesia yang diperhadapkan dengan pandemi Corona ini, kami tidak pernah dalam ada keputusasaan. Tetapi kami terus berharap kepada Tuhan. Karena kami yakini bahwa pengharapan kami tidak sia-sia. Sebab Engkaulah Allah, Allah yang akan menyatakan perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa dan kehidupan kami ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hashim atau melalui QRIS atau dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha yang tertera di warta jemaat. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 287B, baitnya pertama dan kedua, Sekarang Bersyukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sangat berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya firman itu boleh tetap tinggal di dalam hati kami dan menjadi pelita bagi hidup kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang senantiasa Kau curahkan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu pada saat ini kami datang membawa persembahan kami, biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan, menyucikan dan memberkati persembahan kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mohon hikmat-Mu diberikan bagi para penatua yang akan mengelola persembahan ini nanti, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi jemaat-Mu di sini dan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami alaskan doa ini. Amin. Saudara, percayalah kepada Tuhan dan pemeliharaannya, pengharapanmu di dalam Dia. Tetaplah berjaga. Kerjakanlah panggilanmu dengan setia dan tekun. Nantikanlah sukacita di hari kedatangan Juru Selamat yang membasuh dosa dunia. Bagaikan
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Kristus, Sang Sumber Pengharapan, senantiasa menganugerahkanmu iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh, hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan engkau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia, dan sampai kita bertemu kembali. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Anak Tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.